others with more. More possessions, more entitlement, more accomplishments. More is required to seek happiness. Discover value in simplicity. Start decluttering your life. Invest time in nurturing relationship. Prioritize what really matters. Seek joy and gratitude in the ordinary. Cultivate contentment. Embrace godliness and simplicity. It's where genuine richness is found. 1 Timothy 6 verse 6 said, "But godliness with contentment is great gain." Shalom IFGF Wellington. Shalom IFGF Wellington. Haleluya, damai sejahtera buat kita semua di tempat ini. Amin. Amin. Berapa banyak yang siap menari buat Tuhan? Kita boleh lambaikan tangan saudara. Hanya yang siap menari buat Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Masih belum yang oke, semua sudah siap. Kita percaya kita nggak perlu menunggu badai berhenti untuk menari. Amin. Sebab anak Tuhan, kita ditentukan untuk menari di dalam badai. Amin. Yang siap menari boleh lambaikan tangan saudara. Mari sambil bangkit berdiri, kita mau satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau bersama dengan kami, apapun bisa terjadi, apapun bisa terjadi Tuhan. Kami mau persembahkan persembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau bawa segala pujian, penyembahan untuk menyenangkan hati Sang Raja. Kami mau berekspresi Tuhan, karena kami percaya kemenangan sudah ada di pihak kami. Orang-orang yang ditentukan sebagai orang yang lebih dari pemenang. Dalam satu nama yang ajaib kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Yang siap menari buat Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Sudah lama ku terdiam, berhenti dalam ragu. Tiba saatku berjalan, mengambil langkah iman. Jawaban perlahan aku tersadar, dahsyatnya pikiranku lebih dari yang kusangka. Kau curahkan bagiku, percaya padamu. Sama-sama nyanyikan. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku. Siapa? Yesus Kristus Allahku. Engkau Raja dari segalanya. Nyanyi sama-sama ya. Betapa aku melihat kuasa pekerjaan. Amin. Dosa maut terkalah. Kami bersyukur Tuhan. Sambut hidup yang baru di dalam kemenangan. Sama-sama. Kau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencana. Jalan dalam rencana-Mu Tuhan. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku. Amin. Yesus Kristus Allahku. Engkau Raja dari segalanya. Sama-sama nyanyikan. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku. Semuanya mau bersinar untuk Engkau Tuhan. Yesusku. Nyanyikan ku bebas.
lepas bersinar Yesusku, Yesusku, Yesusku. Sekali lagi, ku bebas, ku lepas, ku menari, ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku, Yesusku. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu, kini ku hidupi rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku, Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Sama-sama nyanyikan. Ku bebas, ku lepas, ku menari, ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, 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 Yesusku. Kami bersyukur Tuhan. Ku bebas, ku lepas, ku menari, ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, oh Yesus, amin, Yesusku. Nyanyikan ku bebas, ku bebas, ku lepas, ku menari, ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, oh Yesusku, Yesusku. Haleluya. Luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan kita Tuhan yang mulia? Amin. Mari kita pujikan lagu ini sama-sama. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya, kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji-Nya. Mari kita nyanyikan sama-sama dari awal. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya, kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji-Nya. Segala kuasa tunduk dalam namanya, Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertahta, Dia bertahta untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Tuhan kita besar, amin. Amin. Mari kita nyanyikan, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji-Nya. Segala kuasa, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia perkasa, Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertahta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Mari kita semua tepuk tangan
silakan duduk. Kita akan mendengarkan news untuk minggu ini. Hi Church, kami dari iCare Hosana akan membawakan news hari ini. Dan tema bulan Oktober adalah Simplicity Works. Maksudnya, seringkali kita menginginkan sesuatu yang bukan kebutuhan utama kita. Dan bahkan kita tergoda untuk terus mengejarnya dengan berbagai cara. Betul aja? Betul banget. Padahal kita mau belajar hidup sederhana. Kita mau bisa merasa bersyukur, feeling konten dengan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Wah, tema yang sangat menarik. Yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Mari kita ikuti terus khotbah-khotbah sepanjang bulan Oktober ini. Dan mari kita simak news berikut ini. Kekompakan sebuah komunitas iCare tidak terjadi dalam waktu sekejap, namun diperlukan ketekunan dan kesetiaan untuk membangunnya. Every member counts. Tetap semangat setia mengikuti iCare minggu ini. Mari kita saling melengkapi dan mengenal satu sama lain lebih lagi. Firman Tuhan berkata di Matius 7 ayat 7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Jika Anda mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, silahkan mengisi formulir prayer request yang ada di link3/IFGF Wellington. Kita akan sama-sama mendoakan prayer request Anda. Oke, that's all the news pada hari ini. Happy Sunday! Shalom, everyone. Happy Sunday, everyone. How's everyone doing today? Good. Let us all stand to pray the pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Let us all remain standing and take a moment to pray for our fellow brothers and sisters in our community today. Dear Heavenly Father, we come before you bowing our hearts and lifting up our concerns, seeking your guidance and mercy. First and foremost, thank you for the opportunity for all of us to gather here today. It is said in your word, where two or more are gathered in your name, there you are in our midst. And so we'd like to thank you for this very special grace today. First and foremost, our thoughts are with young Moses. We pray for his adoption process with Kak Cici. Lord, we see your protection. We seek your protection and grace over Cici's health. May she be blessed with strength and well-being, enabling her to provide a nurturing environment for Moses, especially at this critical time. Next, we turn our attention to Kak Ori's parents. We humbly ask for your watchful eyes over them. Please ensure their safe and peaceful return to Indonesia, guarding them against any adversity along the way. Lastly, we pray for Pastor Simon's father in Indonesia. Thank you, Lord, that you managed to get his visa approved so that he may come here in New Zealand. And we pray for a speedy recovery for Pastor Simon's father, who's still in Indonesia, who's recovering from his surgery. We ask you to envelop him with your healing touch. We plead the restorative covering of your son's blood. May he be comforted, rejuvenated, and surrounded by your boundless love. In Jesus' name, amen. Tetap berdiri saudaraku, sebelum kita akan menerima perjamuan kudus hari ini. Saya mengajak setiap kita dalam sikap doa. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari sama-sama renungkan apa yang Tuhan perbuat di atas
memegang pengharapan di dalam Tuhan. Yakin bahwa yang Dia sediakan jauh lebih baik dari apa yang pernah kita bayangkan. Yesus, mari angkat suara di hadapan Tuhan. Sembah Dia.
Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Sebenarnya kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kau yang tutup bungkus ya Tuhan, setiap dari kami ya Tuhan, tutup bungkus tempat ini ya Tuhan. Biarlah pada hari ini ya Tuhan, pada saat ini kami mau minta pengampunan. Kami mau minta ampun atas segala kesalahan kami, atas segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Melalui perjamuan kudusnya ini ya Tuhan, biarlah kami mau mengingat ya Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Kami yang seharusnya binasa ya Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami bisa memperoleh keselamatan ya Bapa. Ya Tuhan, kuduskanlah perjamuan kudus ini Tuhan, biarlah kami bisa mengingat terus ya Tuhan, kami terus bisa setia di dalam Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu
kembali ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau bawa ya Tuhan semua segala kekhawatiran kami, segala masalah kami, segala sakit penyakit kami ya Tuhan. Semua beban-beban kami yang kami mau taruh ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kami ya Tuhan rasa damai sejahtera ya Tuhan, rasa sukacita ya Tuhan. Semuanya telah Engkau bayar lunas ya Tuhan di kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk segalanya ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau mengingat sekali lagi untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus bisa mengucapkan syukur, berterima kasih ya Tuhan untuk segalanya ya Bapa. Mari kita angkat roti ini dalam tangan kita. Sebab pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengadakan perjamuan bersama para muridnya. Ia mengangkat roti ini dan memecah-mecahkan seraya Ia berkata, inilah tubuhku yang telah kuserahkan pada engkau semua. Makanlah dan ingatlah untuk menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh ucapan syukur kita mau menerima tubuh Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Ini adalah cawan perjanjian yang telah dimeteraikan oleh darahku. Minumlah untuk menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh ucapan syukur kita mau menerima darah Yesus. Apa kami ucap syukur Tuhan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Oleh bilu-bilunya Tuhan, kami semua yang menderita sakit penyakit, segala kekhawatiran telah sembuh ya Tuhan. Segala kekhawatiran kami, segala beban kami ya Tuhan, Kau telah angkat ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk pengorbanan yang tidak akan kami sia-siakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebenarnya kami masuk dalam firman-Mu. Engkau yang tutup bungkus ya Tuhan. Biarlah setiap dari hati kami ya Tuhan bisa mendengar firman ini dengan baik ya Tuhan. Seperti pedang bermata dua yang menusuk setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami pulang dan tempat ini tidak sama lagi. Terima kasih Bapa. Ucap syukur, in Jesus name we pray. Amin. Shalom teman-teman. Silakan duduk. High five dulu ke kanan kiri. Katakan apa? Happy Oktober ya. Kita sudah masuk bulan Oktober gitu. Tidak terasa waktu sudah berjalan singkat sekali. Kita di bulan Oktober sudah masuk dalam tema yang baru yaitu Simplicity Works. Katakan ke kanan kiri, Simplicity Works. Yaitu bagaimana kita belajar dalam tema ini adalah bagaimana cara kita untuk hidup dalam simplicity. Yaitu dalam simple, hidup yang simple. Yaitu be happy with less, be happy with be content ya. Kadang-kadang kita hidup dalam dunia ini di mana dunia ini menuntut kita untuk memiliki more and more gitu ya. Semakin kita memiliki more, dunia ini menganggap kita adalah seorang yang bahagia. Tetapi kita harus belajar bahwa kadang-kadang more itu belum tentu memberikan kebahagiaan. Kita belajar bahwa simplicity itu sebenarnya bisa works, memberikan kita bahagia gitu ya. Pertanyaan adalah apakah yang kita mau pilih ya kan? Apakah kita mau milih apa yang dunia katakan atau apa kita mau milih apa yang Yesus berikan gitu ya. Nah, saya mau berbagi dari kisah Marta dan Maria. Dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Katakan kanan kiri, banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya. Oke? So, judul saya pada hari ini adalah banyak dan yang terbaik. Ya kan? Marta memilih banyak, ya kan? Sedangkan Maria memilih yang satu yang terbaik. Jadi kita memilih yang banyak atau yang baik gitu ya. Nah, hidup itu memang banyak pilihan, betul?
Kita dalam kehidupan kita harus pintar-pintar memilih. Misalkan untuk datang ke sini aja kalian sudah memberikan suatu pilihan. Sebenarnya di luar sana cuaca sangat baik, sangat cerah, mungkin enaknya ke pantai. Ya. Tapi kalian memilih untuk datang ke sini gitu ya. Kemudian ya banyak pilihan antara pekerjaan atau kita mau sekolah dan sebagainya, itu semua adalah sebuah pilihan sebenarnya. Tapi kita harus sebagai orang kita harus juga pintar-pintar yang namanya multitask, betul? Kita harus bisa selain kita memilih, kita harus bisa pintar multitask antara juggling antara melakukan satu hal dengan satu hal yang lain gitu. Kalau menurut survei wanita itu paling jago yang namanya multitask gitu ya. Kenapa? Karena di saat mereka dandan, mereka bisa sambil angkat telepon gitu ya, sambil melakukan banyak hal gitu. Sedangkan menurut survei kalau otak dari pria itu, dia hanya bisa fokus satu hal gitu ya. Kalau dia sudah misalkan melakukan satu hal, udah itu aja. Ketika diajak ngomong, jangan ganggu gitu ya. Pokoknya saya harus fokus gitu. Nah, ini yang dinamakan adalah kita untuk bisa juggling yang namanya prioritas. Dalam hal memilih, kita harus bisa memilih sesuatu hal yang kita anggap prioritas buat kita. Betul? Kalau kita tidak punya yang namanya prioritas, maka yang akan terjadi, kita ketika dalam pilihan kita itu, kita melakukan banyak hal tapi tidak ada yang terjadi gitu. Ibaratnya kita kelihatan sibuk tapi nggak ada yang selesai. Tapi kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan prioritas, kita harus bisa memprioritaskan apa yang kita inginkan, maka semuanya pasti akan berjalan sesuai dengan rencana. Ya kan? Kalau dikatakan di sini bahwa Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau kita baca dari konteks ini, perkara apa sih yang sebenarnya Marta itu sedang khawatirkan gitu kan? Apa yang dia sedang susahkan? Nah, pertama adalah mungkin kita membaca Marta pada sini sedang sibuk yang namanya melayani gitu ya. Dia fokus kepada yang namanya pujian untuk dirinya. Karena bagaimanapun Marta itu adalah seorang host. Pernah ya, dia seorang yang tuan rumah yang sedang mengundang Yesus dan para murid dan tamu-tamunya sedang datang ke rumah dia gitu ya. Bayangkan kalau misalkan kita adalah seorang host rumah. Seorang host itu artinya orang yang sedang mengundang undangan kita. Tentunya kita ingin mempersembahkan yang terbaik, betul? Siapa yang kayak misalnya suka undang arisan gitu ya. Wih gitu ya. Makanannya mewah, makanannya banyak gitu. Tentu mereka ingin, host itu ingin supaya mendapatkan suatu pujian gitu. Nah itulah yang mungkin satu hal yang dikhawatirkan oleh Marta. Sedangkan dia membutuhkan bantuan juga sebagai host ini kan. Nah makanya dia kemudian yang kedua, dia melihat si Maria. Maria ini dikatakan bahwa dia sedang duduk di kaki Yesus, ya kan? Kalau saya nggak punya ini, saya bilang di balik di sini adalah dikatakan Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Nah, yang menulis dari ini adalah Lukas. Dan kalau kita membaca dari kitab Acts, yaitu Kisah Rasul yang 22 ayat 3, ditulis Saulus juga dikatakan ini, Saulus I was born in Tarsus and brought up in this city at the feet. So arti dari kata at the feet itu adalah menjelaskan adalah disciple. Jadi Maria itu sebenarnya sedang menjadi seorang disciple dari Yesus itu sendiri. Oke? Jadi dia bukan cuma sekedar duduk melihat Yesus, enggak. Tapi dia sedang belajar, dia sedang dikatakan sebagai seorang disciple dari Yesus. Nah, kalau kita pelajari konteks pada zaman itu, sangat jarang untuk seorang wanita untuk menjadi seorang disciple gitu ya. Karena waktu kita ingat waktu pada saat Yesus bangkit pun, kenapa Maria Magdalena yang hadir di kuburan pertama kali, sebenarnya itu untuk sesuatu yang bilang kesaksian seorang wanita itu sebenarnya kurang dihargai, tapi itu adalah bukan rencana dari Tuhan gitu. Nah,
Dan inilah yang kadang-kadang dikatakan adalah Maria itu memilih untuk menjadi disciple. Sebenarnya dia against the current against the custom pada saat itu, karena rata-rata yang menjadi disciple pada saat itu adalah hanya kaum pria. Nah, sehingga si Marta ini kemudian berkata kepada Yesus, dibilang, "Hey, lebih baik Maria itu kamu di dapur aja gitu ya Kak, istilahnya. Kamu tuh tidak cocok dengan yang namanya menjadi disciple gitu." Tetapi Yesus berkata kepada si Marta ini, enggak. Si Maria itu adalah sudah memilih yang terbaik. Dia sudah menjadi seorang disciple gitu. Inilah yang kita mau pelajari, bahwa kadang-kadang Maria itu, kalau kita menjadi Maria di saat ini, mungkin kita merasa, aduh, apa yang akan dikatakan oleh orang-orang sekitar kita gitu. Ketika seorang Maria yang seharusnya seorang wanita tidak menjadi seorang disciple, tapi dia melakukannya juga gitu. Dia nggak peduli, Maria ini nggak peduli apa yang dikatakan oleh orang-orang lain gitu ya. Kemudian perkara-perkara yang lain yang kita bisa adalah mungkin perkara-perkara mengenai perkara duniawi. Dalam konteks yang tadi ini dikatakan yaitu banyak perkara gitu ya. Nah, hari ini kita mau melihat sebenarnya dalam kehidupan kita juga dikelilingi oleh banyak perkara duniawi di sekitar kita, betul? Saya mau kasih ilustrasi, boleh dibawa itunya, semuanya yang hari ini asisten ya. Yeah. So, sini dong. Wait, you're not finished. So di sini mungkin ada sebagian, take those out first. Put this down. Mungkin ada yang pernah melihat ilustrasi ini di online ya, bahwa ini melambangkan kehidupan kita gitu ya. Dan pertama adalah kita akan memasukkan batu-batu besar, ya kan. Batu-batu besar ini adalah merupakan, kita ngomong ini sebagai suatu waktu. Setiap Anda dan saya memiliki waktu yang sama, betul? Berapa? 24 jam setiap hari, ya kan? Tetapi bagaimana kita mengatur waktu itu antara Anda dan saya berbeda, ya kan? Tapi inilah yang akan Anda pikirkan, apa yang Anda akan jawab gitu ya. Setiap batu besar ini adalah melambangkan apa yang kita habiskan the most in our daily time gitu ya. Mungkin ada yang menghabiskan ini dengan apa? Bekerja. Oke. Apalagi? Tidur. Terus main bola. Mungkin apa ya? Hah? On the phone. Oke. Pokoknya inilah yang Anda habiskan selama yang paling banyak Anda habiskan waktu ini. Ya kan? Udah penuh belum? Udah penuh belum? Udah kan? Ya, udah. Now, sekarang udah penuh kan? Tapi kalau misalkan sekarang ini adalah batu yang kedua. Yang less important, ya, in the middle. Mungkin ini bisa ilustrasi, ada yang mengatakan ini adalah pendidikan. Atau pekerjaan juga bisa. Ini sebenarnya bisa melambangkan keluarga. Karena apa? Kalau ini bukan keluarga, habislah kita, betul? Ya enggak? Ini ada sebenarnya batu-batu besarnya ada keluarga, ya kan? Kemudian Tuhan, gitu ya. Sedangkan batu-batu kecil ini sebenarnya adalah yang cukup nggak important, yaitu pekerjaan. Karena kita bisa kehilangan pekerjaan, betul? Tapi kalau kita bisa kehilangan pekerjaan, tapi kita nggak bisa kehilangan keluarga. Ada orang yang mungkin terbalik. Dia pilih keluarga sebagai batu, mungkin ya. Keluarga sebagai kecil, pekerjaan sebagai yang besar. Misalkan saya kasih contoh yang masuk ini. Aduh, udah gak muat nih. Oke, anggap aja muat lah ya gitu. Ini salah kan? Oke, ini adalah hal-hal yang sifatnya medium ya. Udah penuh belum? Penuh, nggak bisa masuk lagi kan? Fine, that one, the other one. There's another one. There's this one. Oh, this one. Oke.
Ini udah penuh kan? Tapi kalau saya masukkan ini pasir, masih bisa nggak? Apa yang menurut Anda pasir ini? Oke, social life. Saya penuhin dulu ya. Biar benar-benar penuh. Can you fill this up, penuhin? Go. Oke, apa yang dimaksud dengan pasir? Hobi, betul. Netflix, ya gak? Apalagi? Handphone, ya, chatting. Pokoknya hal-hal yang gak berguna lah gitu. Tapi kebanyakan kita, ini kan posisinya batu besar dulu ya. Batu besar, kemudian batu yang kecil, kemudian pasir. Semuanya bisa masuk kan? Coba kalau kita terbalikkan. Saya nggak bisa balikin, nanti susah. Kalau Anda masukin pasir kecil dulu. Yaitu Anda masukin kehidupan Anda, kalian pentingkan yang namanya Netflix dulu segala macam. Kemudian diganti keduanya masukin pasir yang batu kedua, pekerjaan dan sebagainya. Akan muat gak batu-batu besar itu? Nggak muat kan? Itu yang namanya prioritas kan? Bahwa yang akan terjadi, oke, I think that's good enough. Thank you, tepuk tangan dulu untuk Spencer. Oke, so kalau ini berbicara mengenai prioritas, ya kan? Kalau kita taruh susunannya terbalik, maka nggak akan muat. Batu besar itu nggak akan masuk. Keluarga kita menjadi yang paling terakhir. Banyak sekali kan orang yang seperti itu. Dia mementingkan pekerjaan lebih dahulu. Mungkin pelayanan juga terlebih dahulu. Sehingga keluarga itu menjadi nomor terakhir gitu. Jadi jangan sampai kita salah memilih yang namanya prioritas. Memilih yang terbaik. Dan apa yang menurut Anda terbaik itu hanya Anda yang bisa decide gitu ya. Ini kalau kita berbicara mengenai soal waktu. Hari ini saya mau berbicara sekali lagi soal financial, soal money. Sekarang menurut Anda jawab sendiri. Apa batu besar itu in terms of money? Kita andai kata kita money-nya terbatas ya, kita bukannya seperti Bill Gates yang duitnya nggak terbatas. Andai kata Anda memiliki suatu gaji gitu ya. Dan berapa porsi dari gaji itu yang masuk sebagai batu besar? Ayo. Mungkin mortgage. Betul? Kok pada diem? Kalau ngomongin duit langsung diem nih ya. Mortgage. Atau mungkin menurut Anda, apa yang menurut Anda penting? Investasi. Ya gak? Setiap duit masuk, saya harus sisihkan sebagian untuk mungkin mortgage, untuk investasi, kemudian untuk asuransi mungkin, ya kan? Pendidikan. Oke, batu yang tengah apa? Mungkin mobil, ya gak? Apalagi? Ini semua pada diem semua nih kalau ngomongin duit ya. Baju gitu ya. Atau ya setiap orang nggak, ini pertanyaan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, ya kan? Karena itu menurut Anda tengah belum tentu menurut saya tengah, ya kan? Ada orang yang mungkin hobinya mobil, tentu mobil mungkin bisa jadi batu besar. Atau orang yang hobinya misalkan baju-baju, ya kan? Baju-baju bisa menjadi yang paling besar. Karena apa yang menjadi prioritas Anda dalam hal financial is different dan apa yang menjadi prioritas orang lain. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah ketika kita yang pasir kita mungkin umpamakan cellphone gitu ya. Mungkin ada yang menganggap cellphone penting, mungkin ada juga yang menganggap cellphone nggak penting. Atau mungkin barang-barang yang sebenarnya nggak penting banget. Contoh adalah ketika kita suka pergi yang namanya ke sale, ya gak? Kadang-kadang kita kalau pergi ke toko sale itu tuh kadang-kadang bahaya ya. Yang dimana kita sebenarnya nggak mau beli, tapi gara-gara melihat barang itu sale, akhirnya kita jadi beli juga, betul? Sehingga ketika udah kita beli, kita bawa pulang ke rumah, akhirnya jadi sampah. Jadi kita namanya jadi hoarder gitu ya. Padahal kita sebenarnya nggak penting banget tuh barang.
Cuma gara-gara kita lihat, ini lagi murah loh, tadinya $100 jadi $50. Belilah gitu, daripada ntar rugi gitu ya. Kita beli tuh. Sampai rumah kita nggak menggunakan, udah ditaruh aja. Ya kan? Nah, orang-orang kita semua banyak duniawi, mereka merasa happy. Apakah mereka bisa merasa terpuaskan dengan ini semua yang dibeli dengan ini semua? Bisa? Nggak bisa. Ya kan? Orang-orang pasti akan merasa biarpun ini penuh gak? Menurut Anda ini udah penuh belum? Udah kan? Bisa ditambah lagi? Bisa. Pakai apa? Ini semua adalah hal-hal yang ditawarkan duniawi. Menurut orang duniawi ini sudah penuh. Betul? Oh, ini ada contekannya nih. Tapi bisa dipenuhkan lagi dengan yang namanya air. Air ini adalah apa? Air hidup. Betul. Kayaknya udah nyontek nih ya. Air ini adalah air hidup. Jadi ketika kita tuang masih bisa masuk. Betul? Dan inilah yang memenuhi kehidupan orang-orang yang percaya. Orang-orang yang tidak percaya, mereka tidak punya namanya air hidup. Sehingga apapun yang mereka isi di sini, ya sebenarnya kopong-kopong aja. Pasir itu belum full, belum yang namanya penuh. Saya nggak usah penuhin ya, udah tahu ya. Intinya adalah kalau kita dalam bulan lalu kita belajar yang namanya the peace, at peace, ya kan? At peace dari Hebrew-nya adalah shalom. Oke? Shalom. Kalau ketika Yesus berkata peace to be with you, itu shalom alaikum gitu ya. Nah, peace, kata peace itu memiliki arti adalah, yaitu pertama shalom itu memiliki arti damai. Kemudian complete. Kemudian whole. Yang namanya kepenuhan. Kalau kita nggak memiliki yang namanya shalom ini, hidup kita itu nggak bisa penuh. Betul? Hidup kita nggak akan bisa mengalami yang namanya damai sejahtera. Karena kita belum memiliki yang namanya air hidup gitu. Itulah makanya kenapa orang-orang duniawi nggak pernah merasakan yang namanya kepuasan. Kalau kita melihat mereka selalu seperti road race, ya kan? Sudah mendapatkan pekerjaan bagus, kehidupan yang bagus, tetapi mereka nggak pernah merasa puas, selalu ingin dan ingin dan ingin. Dan akhirnya mereka mencapai suatu fase di mana mereka sudah tidak bisa merasa puas lagi, ya kita lihat orang-orang tersebut akhirnya bunuh diri. Banyak artis bunuh diri. Karena apa? Karena mereka sudah bingung, apalagi yang bisa membuat saya bahagia? Nggak ada. Kekayaan dia punya. Ketenaran dia punya, segalanya dia punya, tapi dia merasakan sesuatu yang empty. Tapi kita memiliki sesuatu yang full. Meskipun kita kalau sekarang tidak mempunyai segala batu-batu itu, segala pasir-pasir itu, tapi kita hanya punya air dalam kehidupan kita akan merasa penuh, bukan? Oke? Di dalam ayat ini ada dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tetapi barang siapa, ini ayat dari Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air hidup ini adalah Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Roh Kudus itu. Dan dialah yang akan memberikan damai sejahtera, yang akan membuat diri kita komplit atau whole. Oke, ada 3 poin yang saya mau sharing singkat adalah, pertama, we should not worry about what other people think. Senggol kanan kiri, we should not worry about what other people think. Ya, bahwa kebanyakan dari kita tuh pengen hidup simple sebenarnya. Betul? Cuma kita kebanyakan gak tahan digosipin orang lain. Ya gak? Iya, pakainya begitu doang gitu ya.
ya gak? Mobilnya begitu aja gitu. Akhirnya kita gengsi, nyari yang mau lebih baik gitu ya. Nah itulah kan yang ini seperti Marta, dia melihat Maria, ngapain? Marta takut digosipin orang, oh kamu itu disciple ya kan, seperti Maria, jangan mau disciple seperti Maria gitu. Sedangkan Maria orang yang cuek, nggak apa-apa gue disciple, but I chose the best gitu ya. Nah kita ini sebenarnya seperti itu, kita sebenarnya bisa hidup simple, tapi kita memilih untuk pusingin apa yang orang lain katakan gitu. Mungkin yaitu, apalagi sekarang zamannya sosial media ya kan, ngelihat orang, wah dia pakai ini lo gitu. Akhirnya kita menjadi ikut-ikutan ya gak? Kalau kita sanggup nggak masalah gitu ya. Tapi kadang-kadang kita udah nggak sanggup, kita ikut-ikutan, itu yang menjadi permasalahan gitu. Itu yang dikatakan kan lifestyle inflation ya kan. Sebenarnya kita dari yang awalnya punya gaji kerja misalkan gaji 10 juta gitu ya. Kita bisa hidup gak? Bisa. Ketika kita gaji naik jadi 20 juta, pengeluaran kita tetap aja jadi bertambah gitu. Nggak, harusnya kan kalau gaji 20 juta, harusnya kita kalau dengan kita lifestyle yang sama, kita bisa simpen dong ekstra 10 juta. Tapi karena kita mulai mendapatkan lebih, lifestyle kita menjadi lebih gitu kan. Yang tadinya naik motor, akhirnya naik mobil, kredit gitu kan. Ketika gaji 50 juta, ya tentu lifestyle kita bertambah lagi. Sehingga akhirnya ya itu, lifestyle kita bertambah, akhirnya tidak ada yang bisa di save gitu kan. Itu masih mending kalau gaji naik, lifestyle naik. Tapi kalau gaji sama, lifestyle naik, itu yang berabe, ya gak? Ya kan? Penampilan borju, tapi datang-datang, bro minjem duit dong gitu ya. Wah paling pusing tuh saya sama orang yang kayak gitu ya. Datang ke rumah, wah baik banget ya, bawa makanan, bawa apa. Kita pikir datang ya kan ini, ujung-ujungnya tolong dong gitu. Aduh, makanan yang dibawa saya juga makannya jadi nggak enak gitu ya. Aduh ini bener rela nggak sih ya kasih makan gitu ya. Tapi puji Tuhan nggak ada nih di Wellington ya. Garing aku. Care about what other people think and you will always be their prisoner. Oke? Kalau kita hidup kita cuma mikirin apa yang orang lain pikirkan, kita akan selalu menjadi prisonernya mereka. Ya makanya kita perlu yang namanya hidup simplicity itu kita harus belajar yang namanya financial management. Oke? Di ayat Lukas dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kita mau melakukan sesuatu apapun, kita mau membeli rumah, mau apapun, duduk dulu. Perhitungkan, kira-kira bisa apa enggak gitu ya. Jangan sampai kita ketika gara-gara ikutin lifestyle, kita terutama yang paling bahaya itu kredit, ya kan, kredit card, cicilan 0% atau buy now pay later, itu bahaya banget. Karena apa? Kita menjadi, wah kelihatannya sekarang dapat barang gratis, ya kan? Iya, sekarang gratis, bayar 12 bulan di depan gitu ya. Dan kita melakukan itu sehingga kita tagihan demi tagihan datang, kita menjadi pusing. Simplicity, jadi orang simple aja, oke? Kedua adalah less is more. Senggol lagi, less is more gitu ya. Less is more. Bahwa dunia ini sekali lagi mengajarkan namanya more dan more. Betul? Lihat aja sebenarnya kayak handphone baru, iPhone keluar terus juga gak. Apa sih yang ditawarkan more-nya gitu? Ya gak? Gak ada gitu ya. Paling juga zoom more gitu ya. Atau paling gede screen-nya more. Itu kadang-kadang kita menjadi mikir, perlu nggak upgrade atau apa ya kan? Nah, banyak juga bahaya dari more gitu ya. Kadang-kadang kita dari mungkin kita tinggal yang namanya 3 bedroom gitu, kita pindah ke 4 bedroom, kita pikir wah kita dapat more space gitu ya. Tapi kita pindah ke 4 bedroom, kita punya more space, kita lihat, oh
space-nya empty. Terpaksa kita beli barang lagi untuk apa? Untuk isi itu space. Sehingga kita udah beli itu udah mengisi itu space, jadi sempit lagi. Betul gak? Itu yang saya alami, saya juga belajar ini. Saya pindah dari single garage ke double garage. Saya pikir ketika saya pindah ke double garage, saya bisa masukin mobil saya. Ketika saya pindah ke double, tetap aja mobil saya nggak bisa masuk gitu ya. Karena barang tetap aja ada aja gitu. Dan itu bahaya banget. Ini mengajarkan saya banget, saya bersalah banget gitu ya. Bahwa kita tuh sebenarnya harus belajar untuk bisa let go. Kadang kita menjadi seorang yang hoarder. Siapa yang feel guilty? Saya feel guilty. Saya hoarder. Ya kan? Kadang mau buang barang sayang. Akhirnya kita simpen. Saya kemarin baru pulang ya karena ibu meninggal. Akhirnya saya putuskan untuk menjual rumah orang tua saya. Ya kan? Rumah itu 3 story, 3 tingkat ya kan. Punya 5 kamar, 5-5-nya penuh barang. Saya selama 1 bulan, saya go through semuanya. Semuanya saya pokoknya udah cepat singkat. Ini buang, ini bisa dijual, ini buang, ini. Ini pokoknya semua. Itu barang saya, to be honest, kalau ya, kita jual ke tukang loak ya, cuma 2 juta. 1 rumah. Bayangkan. Sakit, saya sih nggak merasa sakit gitu. Padahal kalau saya barang saya tahu. Kalau papa saya tahu, dia tahu sih dijual. Tapi kalau papa saya dia udah basically udah pasrah. Tapi kalau dia tahu itu barang-barang dia dulu bekas buka bengkel. Terus ada barang saya dulu bekas buka warnet. Jadi itu barang laptop, barang elektronik. Wah itu kalau saya bisa bilang jual, kalau jualnya satu-satuan mungkin ya bisalah puluhan juta. Tapi ini langsung dilepas 2 juta, ambil semuanya. Terus ada barang-barang ya meja segala macam yang jati dan sebagainya. Itu jualnya saya nggak mau itu, saya jualnya pelan-pelan itu. Jual di Facebook Market gitu ya. Wah keselnya banget. Ketemu orang Indonesia semua nawar semua ya Pak. Udah kasih murah ya kan. Udah kasih 500.000 masih ditawar 200 lah 300 lah. Jadi apa yang mau saya sampaikan dari sini adalah one man's trash is another man's treasure. Benar? Apa yang menjadi treasure saya belum tentu menjadi treasure-nya istri saya. Benar? Barang-barang saya mungkin saya anggap ini barang-barang saya berharga. Tapi dia bilang apa ini sampah, besok lu nggak ada gue buang gitu. Ya Kak? Nah inilah yang kita harus pelajari, bahwa saya juga benar-benar menyadari ini, saya buang itu semua barang. 5 kamar punya barang. Semuanya saya buang. Sampai panggil truk sampah ya kan. Udah. Untungnya yaitu di Indonesia masih kita dibayar. Kalau di sini kita ada buang, kita yang bayar. Ya itu masih puji Tuhan banget. Ada orang mau ngambil beli. Oke, less items will make you more money in the bank. Okay? Less item, more space in your garage. More space in your room. Less item, more time for you. You don't need to tidy up, gitu ya. Ya kan? Kalau kamu punya banyak barang, you have to tidy up a lot of things. Dan Tuhan berkata di sini adalah, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, sekali-sekali aku tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Be satisfied with what you have. Oke? Belajarlah kita untuk mencukupkan diri. Karena the secret of happiness is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less. Katakan yuk 1, 2, dan 3. Oke. Yang terakhir, poin terakhir adalah you never know the value of things until it's gone.
Kita bisa ganti, you never know the value of a person, you never know the value of relationship or community until it's gone. Okay? The value of oxygen. Ya, kita nggak pernah tahu karena saat ini kita bernapas free aja. Tapi pada saat saya pulang, ya kan, polusi di sana nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi besar gitu ya, polusi sampai udara langit abu-abu dan sebagainya, ya kan. Kalau dilihat, ya salah satu hal yang kita hargai kita berada di sini. Dan kalau kita mendengar cerita teman pada waktu COVID, ya kan, dimana ketika saturasi turun mereka tuh harus bayar tabung gas, harganya mahal banget, ya kan. Padahal tabung apa? Tabung oksigen. Emang gue bilang tabung gas. Tabung oksigen ya. Tabung oksigen itu mahal banget. Yang katanya cuma berapa puluh ribu gitu ya, berapa ratus ribu ketika pas zaman COVID menjadi 5 juta, 10 juta. Dan yang antri juga banyak gitu istilahnya. Itulah ketika kita nggak menghargai sesuatu yang free, kita nggak peduli sampai kita memerlukan. Demikian juga water, ya kan, air. Air itu sesuatu yang kita kadang-kadang jarang menghargai. Di sini, ya kan, buka air, anak-anak, ya kan, nggak ditutup, cuci mobil, seenaknya, ya kan, mentang-mentang di Wellington nggak bayar gitu ya. Ya, saya udah kasih kesaksian ya, kemarin saya kasih lagi karena banyak yang belum dengar gitu ya. Bahwa saya mengalami kekurangan air ketika di Jakarta kemarin. Jadi pada hari Sabtu, rumah kita sebenarnya ada water yang biasa kan air bak gitu ya. Terus kita punya toren juga. Nah, ketika hari Sabtu siang, tiba-tiba air udah gitu kan, biasa kan gitu, terus keluarnya kuning-kuning. Wah, gue bilang kenapa nih? Nggak ada air nih gitu ya. Terus akhirnya cek ke bak kosong, bak bawah kosong. Berarti kalau bak bawah kosong, atas juga udah begitu, udah kosong lah. Wah, gimana nih? Akhirnya kita putuskan, udah untung rumah mertua dekat kita, sorenya kita mandi di tempat mereka sambil kita bawa 2 air galon bawa pulang untuk kita supaya bisa gosok gigi dan juga untuk ya buang air kecil. Saya udah pesan kepada anak-anak, jangan buang air besar ya, pokoknya jangan buang. Saya udah nggak tahu lagi. Jangan buang air besar, pokoknya tahan aja sampai besok gitu ya. Saya coba katakan kita berdoa biar besok pumpnya datang, air datang gitu ya. Pada saat itu air kuning banget, itu bau kuning. Terus mereka sudah bilang, apaan nih gitu ya, right friends? Akhirnya kita doa bilang, Tuhan besok hari Minggu, kita pagi-pagi mau ke gereja gitu ya. Jangan sampai nggak ke gereja Tuhan gara-gara belum pada gosok gigi dan mandi gitu ya. Terus malamnya saya mimpi gitu ya. Saya mimpi Tuhan bilang, tenang, ya, saya akan kirim kamu air 2 kubik dari Wellington gitu ya. Itu benar, saya cerita kepada istri. Aku mimpi loh, dia bilang. Tuhan bilang, kamu akan dapat air. Benar, pagi-pagi saya bangun, saya buka air. Airnya putih bersih, saudara-saudara. Airnya putih bersih, seperti air Wellington. Terus kita pakai untuk mandi cuma berempat. Terus kita pergi gereja, pembantu udah gak kebagian udah pasti. Akhirnya kita pulang, sampai Minggu malam gak ada air. Sampai Senin pagi gak ada air. Sampai dia pagi-pagi Senin pagi bangun, mau buang air besar. Wah, akhirnya mau gak mau, untung tetangga seberang. Oh, terus saya keluar. Saya lihat tetangga seberang, pembantunya lagi siram jalanan. Saya sampai nyebrang, gue bilang, Mbak, emang ada air? Terus dia bilang, airnya kecil, gue bilang. Airnya kecil, tapi kalau lu buang-buang air, gue bilang, daripada dibuang mendingan bagi saya, dia bilang gitu. Emang, dia bilang, Bapak gak punya air? Kagak. Terus dia bilang, akhirnya dia bilang, saya boleh gak minta air gitu. Udah, akhirnya saya ngambil air dari dia. Untung baik ya. Terus majikannya keluar, dia bilang, oh gak ada air ya?
mau numpang mandi gak? Gitu. Terus saya kirim dia ke sono mandi. Gitu. Nah, akhirnya dia pergi ke sana mandi. Nah, akhirnya ya udah kita sorted by call pam, ya kan. Akhirnya pam datang, ternyata harus dipompa, harus disedot gitu ya. Karena waktu itu sedang keadaan lagi air dari pusat lagi ada perbaikan sehingga airnya kecil. Dia bilang ini harus disedot, kalau nggak disedot nggak keluar. Terpaksa kita pasang pompa untuk nyedot. Sekarang udah aman. Intinya adalah kita nggak pernah tahu kita perlu sesuatu sampai kita nggak dapat. Okay? When the wells dry, we know the word of water. Okay? Nah, demikian juga kita, ya kan? Kalau kita tahu ikan tuh habitatnya di laut, kita tuh burung habitatnya di udara. Kita tuh sebenarnya habitat manusia itu di dalam hadiratnya Tuhan. Kalau kita nggak ada berada di dalam Tuhan, itu sebenarnya kita mati. Kita tuh kelihatannya aja hidup dari luar, tapi dalam kita itu mati, ya kan? Banyak orang tuh nggak merasakan gitu, ya kan? Karena mereka belum pernah yang mengenal namanya Tuhan gitu. Buat mereka itu fine aja. Ya gue hidup kok, yes, but sebenarnya di dalamnya kamu mati gitu ya. Karena dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Oke, jadi kita harus tahu bahwa kita harus berada di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Kita adalah orang mati. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia telah, seperti kita tadi belajar bahwa dia telah mengaruniakan, ya kan, anaknya tunggal Tuhan Yesus. Supaya kita menjadi hidup. Pertanyaannya yaitu, apakah kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Kalau kita mau, ya kita mendapatkan air hidup itu yang ada di dalam diri kita. Dan air hidup itu adalah merupakan suatu harta yang tidak pernah bisa dinilai dibanding dengan semua apa yang kita miliki, yang gak bisa dibeli ya, karena itu tidak ada ternilai. Mari kita, saya undang untuk bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala yang telah kami dengar pada hari ini Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk hanya berharap pada Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersandar padamu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk terus bisa memiliki air hidup ini ya Tuhan, yang memenuhi setiap hati kami ya Tuhan, sehingga kami memperoleh damai sejahtera ya Tuhan. Kami bisa menjadi full ya Tuhan, menjadi whole di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur jika Engkau pada hari ini telah mendengar dan melakukan dengan setia apa yang telah disampaikan pada hari ini. Maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas seluruhmu, dalam segala studimu, segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkati
Berkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sampai sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk kota Wellington ya Tuhan, untuk negara New Zealand ya Tuhan. Kau yang terus berkati ya Tuhan, biar kami bisa menjadi terang dan garam ya Tuhan di kota ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan, biar Kau terus jaga ya Tuhan, biar ada terus damai sejahtera ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan sebenarnya masuk dalam pemilu ya Tuhan, biar semuanya menjadi baik ya Tuhan. Ada damai sejahtera dalam Kau yang terus berikan perlindungan ya Tuhan terhadap anak orang-orang percaya Tuhan, terhadap hamba-hamba Tuhan ya Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk makanan kami yang akan kami makan ya Tuhan, biar menjadi kesehatan dan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Berkati fellowship kami ya Tuhan, biar bisa menjadi fruitful ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Sebelumnya kami mau mengundang yang telah lulus